Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa lagi dengan saya Ayung di Ayung Horror Story tentunya. Seperti biasa akan ada sebuah kisah horor yang akan saya sampaikan, saya ceritakan untuk teman-teman semuanya. Cerita ini terjadi di tahun 1980-an, sebuah kisah horor di sebuah desa kecil di wilayah perdusunan kecil di wilayah Kecamatan Wanasari, Brebes. Yang mengalami adalah seorang pemuda bernama Sukir. Saat itu Sukir berusia 23 tahun. Dia tinggal bersama ibunya di sebuah pondok yang sangat sederhana, yang bertiang bambu, dan kebanyakan bilik-biliknya ya masih anyaman bambu. Belum ada listrik, gelap waktu itu kalau malam ya. Ya ada listrik mungkin, tapi kan di kota. Kalau di perkampungan masuk jauh ke dalam itu belum, atau tiangnya belum sampai ke sana. Jadi hari-hari kalau orang sekarang ngomongnya ya syahdu ya. Masih penerangan memakai lampu tempel, gamblok, paling banter ya patroma. Sukir adalah pemuda yang baik, pandai mengaji, disukai banyak orang. Tangannya itu nggak pernah gegem, selalu bantu tetangga sekitar kalau misalnya ada masalah-masalah, terutama yang membutuhkan tenaga laki-laki, tenaga pemuda. Hingga banyak orang tua ya yang punya anak gadis pengen menikahkan anak gadisnya sama Sukir, tapi selalu ditolak dengan halus oleh Sukir dengan alasan ya saya masih belum pengen berumah tangga, saya pengen nyenengin ibu dulu. Lah ya kalau kamu rumah tangga ya nanti malah ibumu jadi lebih senang lagi, kan ada menantu. Iya Wak, tapi ya ngapunten saya belum mikir ke arah sana. Sebenarnya sih udah mikir, wong Sukir sendiri sebenarnya sudah punya cinta ya, namun tak pernah dikatakan ke siapapun. Bahkan cinta ini mungkin yang mengerti hanya Sukir dan kekasihnya yang bernama Sarina. Cinta ini seperti cinta terlarang. Bukan terlarang karena satu darah ataupun karena beda agama ataupun yang lainnya, tapi karena perbedaan. Dan hal ini sudah sebuah permasalahan klasik dulu hingga sekarang. Sukir orang tidak punya, Sarina itu anaknya orang punya, anaknya juragan. Ketika Sukir tidak menceritakan perasaannya ke siapapun, tetap saja ibunya ngerti. Dan suatu malam Sukir yang duduk di depan rumah memandang ke depan, memandang kebun yang gelap, dia sedang menengadah, dia sedang melamun, memikirkan hubungannya dengan Sarina. Ibunya itu keluar. Dibukalah pintu depan, kreket, bunyi seperti itu. Kemudian dia duduk di balai bambu di samping anak semata wayangnya, dan dia bicara, "Kir, kamu belakangan hari ini ibu perhatikan sering lamun." "Enggak kok Bu, biasa aja." "Wis Kir, jangan mikir kepanjangan, datengin aja ke sana ke rumahnya." "Ibu ngomong apa sih Bu? Kamu itu bisa bohong sama siapa aja, kamu bisa pura-pura nggak punya masalah, tapi ibu itu yang lahirin kamu, ngerti kamu itu lagi memikirkan sesuatu." "Mikir apa, so tahu Ibu," kata Sukir begitu ya. Ibunya menjawab, "Kamu itu lagi mikirin pacarmu ya, mikirin kekasih hati." "Ibu ada-ada aja, kekasih hati apa?" katanya begitu. Ya singkat cerita, akhirnya Sukir pun berterus terang kalau dia itu mencintai Sarina, anaknya Pak Karim, seorang juragan di kampungnya. Sukir mengatakan bahwa cinta itu gak mungkin bisa bersatu karena perbedaan, karena keadaan mereka yang hanyalah seorang lumrahan, seorang buruh kalau ada yang merentah, kalau ada yang butuh jasanya. Tapi ibunya menguatkan, "Kir,
Kalau kamu mencintai seseorang, cinta itu sudah menunjuk kamu ke arah mana. Tidak peduli itu orang kaya, orang miskin, tetap harus kamu perjuangkan. Pada akhirnya nanti mau diterima, mau gagal, mau jadi jodoh atau enggak, yang penting ada usahanya. Manusia itu wenangnya usaha. Masalah nanti hasil akhir itu kita surahkan sama Gusti Allah Ta'ala. Dikuatkan seperti itu, terbukalah pikirannya si Sukir, dan kata-kata ibunya memang benar. Dan singkat cerita, besok paginya dengan membawa ala kadarnya, nggak ngomong sama siapapun, nggak ngomong sama tetangga, mereka berdua datang jalan kaki lagi ya karena nggak punya kendaraan. Waktu itu paling ada sepeda ontel. Ibunya kalau diboncengin juga katanya bokongnya sakit. Ya wis, akhirnya jalan kaki. Ibunya itu gendong bakul isinya ketan, terus ada kelapa kupasan di atasnya, kelapa yang sudah patok-patok itu ya, sudah dikupas kulitnya. Itu ada berapa biji. Sukir nenteng ayam jago 2 ekor, ada beberapa palawija seperti telo, itu dibawa itu buat oleh-oleh atau buat buah tangan. Orang mau datang, orang mau ngelamar. Tapi di tengah perjalanan Sukir berhenti. Bu, kenapa berhenti kamu? Ayo jalan, mau tinggal sedikit lagi. Kenapa? Kamu takut? Enggak bu, ibu kalau misalnya ngelamar kan, oh cincin, ibu bawa cincinnya. Cincinnya siapa bu? Cincinnya dari mbah kamu dulu, saya disuruh pegang lagi kecil. Ini nanti manfaat, nanti manfaat kelak, itu manfaat buat kamu apa anak cucumu. Saya bawa udah. Ya masalah ukuran jarinya pas apa enggak, wong jari nggak pas di kelingking ya ditelunjuk di mana aja, di jempol juga nggak apa-apa. Kayak saya jalan. Itu di tengah perjalanan melihat anak dan ibunya itu bawa itu kerepotan, bawa macam-macam, nggak seperti biasanya banyak yang nanya. Nanti dijawab mau ke rumah saudara, mau kondangan, mau apa aja lah wis ya. Sampailah di rumah Juragan Karim, dan Sukir pun sebenarnya sudah ngomong sama Sarinah nanti sore mau datang ke rumah kamu. Sarinah ya seneng banget ya, namanya seorang gadis ya, ada kekasihnya mau datang, mau ngelamar, itu seneng banget. Kemudian sampailah di pelataran rumah, nampak sepi rumah tersebut. Biasanya banyak pegawainya Pak Karim, ada yang laki-laki lagi bersih-bersih truk atau lagi muat bawang merah atau apa ya. Terus ada ibu-ibu yang lagi bersihin atau jemur bawang. Ini sepi, tumben-tumbenan sepi, dan itu membuat lega Sukir ataupun ibunya. Jadi nggak rame, ini nggak rame, wis bakalan sadu, bakalan tenang, bakalan hikmat. Tapi ya tetap saja Sukir itu dak dikduk, aduh, dari diterima atau nggak diterimanya kayaknya 80% banyak nggak diterimanya. Si Sukir udah seperti itu, sudah ngedon duluan, tapi ibunya selalu menguatkan, ayo melangkah, ayo tinggal masuk ke halaman rumahnya. Nah, ngelihat ibu sama anak surung-surungan, dorong-dorongan dari dalam, itu istrinya Pak Sukir, istrinya Pak Karim itu melihat, lagi apa pada kok di situ? Bu, bu, mau kesini? Iya bu, mau ke jenengan. Oh ya sini ya, monggo sini. Menyambut dengan baik ya kan ibunya si Sarinah. Sarinah pun sempat keluar, terus langsung masuk lagi. Dia udah dandan cantik banget lah, isin pokoknya malu. Kemudian disambut, disuruh masuk, jangan duduk di luar, ayo masuk ke dalam, kata ibunya Sarinah kan. Ketika masuk ke dalam, nggak lama itu ibunya Sarinah itu manggil Pak Karim. Pak Karim pun keluar. Mana tamu, katanya, ada tamu. Bawanya macam-macam. Kir, tolong ayamnya ditaruhnya di luar, Kir, jangan di situ nanti nembelek, katanya. Aduh, ya wong ayam Sukir saking kikuknya ayam gak dipempesin ya dibawa masuk. Ya sampai sejauh itu nggak ngerti Pak Karim niat mereka itu apa. Akhirnya wis taruh di situ aja di bawah pohon. Sini kamu masuk sini, dikasih wedang itu dari dalam. Yang ngasih ya Sarinah. Aduh, si
Sukir yang saat itu dandan ganteng banget, biasanya itu cuman pakai ya baju seadanya, saat itu pakai baju bapaknya itu disetrika sampai sininya itu melingir banget ya, sampai ada sikunya, bener-bener ganteng. Gagah temen Kir, hari ini kamu kelihatannya gagah, mboten Pak, biasa mawon. Oh Bi, itu Rina, ada apa tumben-tumbenan kesini, kata Pak Sukir. Diungkapkanlah semua tujuannya, kenapa datang ke rumah sore-sore bawa macam-macam. Saya Pak kesini niatnya satu silaturahim sama keluarganya Pak. Oh iya silaturahim, bagus, panjang umur panjang rezeki. Lah terus yang keduanya, saya kan punya anak ini Sukir satu-satunya, mau kerja di tempat saya. Beneran, saya butuh tukang songgol, tukang unjal-unjal katanya, tukang ngangkatin barang. Boten Pak, ini Sukir itu punya niat pengen sama anaknya Bapak. Anaknya saya, pengen anaknya saya gimana? Pak, saya ngomongnya angel Sukir ya. Dia yang sudah berprasangka nanti bakalan ditolak di rumah di Karang-Karang, mau ngomong ini itu di depan calon mertua, ndak bisa ngomong. Akhirnya beliau ngomong lagi, kami niatnya datang ke sini mau minang anak Bapak Pak. Jenengan untuk si Sukir anak saya mau dipinang begitu? Nggih Pak, itu istrinya si Pak Karim yang tadinya ramah jadi siapa simpan minang katanya seperti itu. Simpan ngelamar siapa? Kawan Kir, kamu Kir mau ngelamar? Nggih Bu. Aduh Pak dijawab Pak. Aduh aku tak mancing di situ. Aku mau masuk dulu. Seakan-akan ibunya si Sarina itu muak banget mendengar itu, nggak bisa nerima lah anak orang miskin kok mau ngelamar, nggak macem gitu kan, pikirannya mungkin seperti itu. Akhirnya bapaknya cukup bijaksana, walaupun akhirnya menolak. Bukannya kita ndak boleh, apalagi katanya kamu sudah hubungan sama si Sarina. Saya sih nggak tahu, Sarina nggak pernah ngomong sama saya. Di dalam itu terdengar Sarina udah nangis, tapi diomelin sama mamanya. Dari kedengaran sampai nggak kedengaran, mungkin dibawa ke belakang sana ya, biar nggak kedeteksi dari luar, dari ruang tamu. Sarina ya boleh-boleh saja mau menikah dengan sama siapa saja, tapi kamu datang sini terlambat. Bapak, kata si Biturina ya, ibunya Sukir. Iya, soalnya baru 2 hari yang lalu Sarina itu ada yang minta, sudah ada yang lamar. Itu anaknya teman saya, Juragan, itu juga sama. Malah bisnisnya kain, itu ada usaha di Pekalongan. Aduh, berarti terlambat Gipa? Ya terlambat sekali. Aduh, kalau ndak mah bisa besanan deket ya. Itu padahal bokis banget. Itu bohong banget, padahal dia juga nggak mau lah besanan sama si Turina, sama punya anak menantu Sukir yang hanyalah seorang buruh, seorang tukang maju, ndak mau. Akhirnya permisi pulang. Sukir pengen nengok ke belakang, paling ndak ngelihat pintunya Sarina, membayangkan Sarina ada di sana dan aku nggak mau ketemu kamu lagi. Pikirannya seperti itu karena kecewa, karena sedih. Saya sudah siap untuk sedih, tapi ketika menghadapi ini lebih sedih lagi, lebih kecewa. Untung-untung punya iman. Dia itu pedang-pedangan sama Mbok ya, sama ibunya. Bahkan sampai ayamnya lupa, gak dibawa, cuman bawa bakulnya aja. Kir? Nggih Bu. Kir, nggak apa-apa Bu, saya udah diterima, nggak apa-apa, saya udah tahu kok bakalan ditolak. Bukan, ayamnya tadi ora digawa Kir, kok ayamnya nggak dibawa? Lah lupa Bu, diambil Kir sana eman-eman. Lah izin Bu, biarin aja lah Bu, izin. Ayo Bu pulang. Itu sembari jalan aja, baju yang ceritanya bagus ganteng itu dicopot, udah kelambi, buka baju. Nah, singkat cerita, Sukir pun semakin jarang keluar rumah. Dia kalau keluar ya sekalian jauh di desa seberang, kerja itu nggak kerja di kampung situ. Nah, Sarina memang benar ndak lama setelah kejadian itu memang menikah. Ya cukup ramai wong anaknya Juragan ya. Singkat ceritanya lagi, pernikahan itu setelah berjalan bertahun-tahun itu Sarina
itu belum dikaruniai seorang momongan pun, dan itu bukan menjadikan masalah. Paling yang masalah tetangga yang sering usil ngomongin, sering gibah begitu ya. Kemudian ada kabar yang kurang mengenakan, katanya Sarinah jatuh sakit, dan sakitnya itu katanya parah, namun Pak Karim lalu menyembunyikan penyakit anaknya. Begitu juga Bu Karim. Oh, apa-apa, baik-baik saja, sehat kok, tadi aja ngobrol sama saya, padahal memang nggak bisa apa-apain. Bahkan kata kulinya yang pernah ngeliat nggak sengaja, Sarinah itu seperti sakit yang nggak umum, seluruh badannya itu bisulan semuanya. Terus wong kemarin-kemarin aja masih seger, tahu-taunya jadi kurus, jadi bisulnya banyak, terus rambutnya itu pada protol, katanya pada rontok rambutnya. Ya ada seorang kuli ya yang kadang-kadang kan nggak bisa nahan omongan, ngomong sama tetangga ngomong lagi, ya kedengaran semuanya. Itu katanya Sarinah matanya sekarang celong, terus banyak kan cuma di kamar aja, jalan nggak bisa jauh, nanti jatuh lemes, terus kalau malam teriak-teriak. Nah, ditambah lagi beberapa kuli di sana yang biasanya bongkar nyampe malam, yang tadinya di rumahnya Pak Karim itu tidak ada apa-apa, itu mereka mulai merasakan sesuatu yang aneh di rumah tersebut. Jadi ya kadang-kadang mereka itu bongkar ya 3 orang, kok ada lebihnya nggak cuma 1, kok ada 2 orang, ini siapa, tapi nggak kenal, orangnya cuma diem, nggak ikut unjal-unjal, nggak ikut ngerapiin macam-macam, tapi ada duduk di ya tempat istirahat mereka. Nanti kalau disamperin hilang. Dan ada satu kuli yang kesurupan waktu itu ya, perempuan kuli itu, dia itu ngekek-ngekek, terkiki-kiki sendiri, yang lain lagi bersihin bawang merah, dia itu nari-nari, terus teriak-teriak sendiri, terus nangis sendiri. Pas ditanyain katanya, itu saya itu Sarinah, saya itu Sarinah, saya suka, saya yang di Sarinah, itu ngomong seperti itu. Banyak kejadian-kejadian aneh di rumah tersebut semenjak Sarinah sakit. Kadang-kadang ada kuli yang menemukan semacam buntelan seperti bantal bayi ya. Bantal bayi itu kan kecil, warnanya putih tapi nggak ada sarung bantalnya, terus diikat-ikat semacam benang-benang membentuk semacam sosok pocong. Itu ada di bagasi mobil. Kadang-kadang ada semacam tanah dicampur sama ya macam-macam kayak kembang-kembang, terus nanti mau disingkirkan, mau disapoin sama kuli, pas disapu ada ya sapu lidi, ternyata di dalam itu banyak belatung-belatungnya, nanti mereka yang nyapuin sakit, macam-macam lah. Nah, bagaimanapun rapatnya menyembunyikan Pak Karim tentang penyakit anaknya, tetap saja tidak bisa, karena Sarinah yang tadinya cenderung diem sekarang sudah mulai teriak-teriak, mulai kepanasan, mulai kesakitan. Kadang dia itu ngomong, aku nggak mau ikut Bapak, tolong Bapak, aku nggak mau ikut, Ibu aku nggak mau ikut, aku nggak mau mati, aku nggak mau, macam-macam. Jadi ya teror tersendirilah untuk para kuli-kulinya yang ada di sana, dan juga teror untuk warga yang memang rumahnya nggak jauh dari rumah Pak Karim. Cerita satu mulut ke mulut yang lain menimbulkan banyak spekulasi di masyarakat, dan hampir semua sepakat bahwa penyakit yang diderita Sarinah itu yang membuat adalah Sukir, karena Sukir itu dulu ditolak untuk melamar Sarinah. Ya, awalnya tidak ada yang sampai tembus ke telinga Sukir, ke telinga orang tuanya, ke telinga Puturina. Namun lama-kelamaan ya sampai juga ke Puturina. Puturina cuma nangis, anak saya itu memang suka sama Sarinah. Sarinah juga suka, tapi bapaknya tidak boleh. Tapi anak saya itu tegar, anak saya itu punya iman, anak saya itu bukan dukun, dia juga nggak mau main dukun, nggak mungkin ngelakuin yang kayak gitu. Kalau memang kayak gitu,
nyawa saya itu buat taruhan. Ibunya nyampe kayak gitu. Kalau ada memang tetangga yang berani ngomong nembung atau ngomong langsung ke Ibu Turina. Kalau ke supir sendiri nggak ada yang berani ngomong. Mereka berspekulasi kalau supir yang membuat Sarina menjadi gila, menjadi sakit. Artinya mereka pun berpikir bahwa kalau saya ngomong yang nggak enak sama supir, saya juga bisa dibikin seperti itu. Supir mendengar semuanya. Dia itu sangat sedih. Aku sudah tidak boleh menikah sama Sarina, tapi orang yang sangat saya cintai sekarang sakit. Sakit yang katanya nggak umum. Diperiksa, dibawa ke mantri, dibawa ke rumah sakit, nggak ada kesembuhan. Sakitnya lagi saya yang dituduh saya itu nyantet Sarina, mana mungkin. Nah dari situ dia ngobrol sama ibunya. Bu, ini gimana bu, kok saya yang malah dituduh yang ngerjain Sarina? Saya nggak mungkin ngelakuin itu bu. Kamu nggak usah jelasin ke ibu, ibu tahu persis kamu nggak mungkin seperti itu, kamu anak ibu. Tapi saya kepikiran bu. Kepikiran apa? Kasihan sama Sarina bu. Aduh, bocah bagus, wong kamu itu sudah dikecewaan aja masih mikirin Sarina. Anu wae, kamu mungkin mau bantu Sarina, pengen nyembuhin penyakitnya ya Kir ya. Ya siapa yang nggak pengen bu. Itu baru ngomong kayak gitu, tiba-tiba di depan rumahnya Sukir itu kan ya memang ada ya lampu ceplik. Terus dari mereka itu ngobrol di ruang tamu. Namun karena memang temboknya itu dari anyaman bambu itu kan bolong-bolong, mereka itu dibikin kaget. Mereka itu dibikin kaget. Di luar itu ada suara dentuman keras, tur gitu pas meledaknya itu pasti tadi ceplikan tadi ya lampu itu. Jadi menimbulkan kayak semacam getaran hebat yang mereka berdua rasakan, dan tumpahan minyak serta api itu langsung membakar itu di rumputan sekitar situ sampai nyamber beberapa baju yang belum diangkat di jemuran kan. Keduanya kemudian masuk ke dalam rumah dengan perasaan takut, dengan perasaan was-was, tuntunan berdua ya. Tangan ibunya dipedang, digandeng. Bu, duduk sini bu. Kok jadi begini ya bu? Kita baru ada keniatan pengen nulungin Sarina, kok sudah ada kejadian begini. Embuh Kir, kok bisa begitu ya? Wis kepalang tanggung, kamu niatnya tekadnya bulat Kir, pengen nulungin si Sarina. Enggak bu, ya mesti resikonya banyak banget Kir. Ada resikonya, kamu siap resikonya. Lambu bu, wong saya sudah suka sama Sarina dari dulu. Meskipun Sarina sudah menikah lama, saya pun belum menikah. Saya masih sayang sama Sarina bu. Saya pengen bantu dia. Tapi kalau buat nulungin penyakit yang kayak gitu, caranya gimana? Kamu tenang aja, ibu tuh punya saudara jauh, namanya Triman. Kamu bisa panggil Wak Triman. Dia itu wong soleh, orang suka nurungin orang, dulu itu orang pinter. Ya saya nggak tahu apakah masih ada atau dia itu sudah meninggal, soalnya sudah lama sekali. Kamu datang ke kampung ini, daerah Tegal sana pokoknya ya. Tapi kalau misalnya orang gak ada, yang penting kamu nyoba. Kalau memang kamu niatnya memang bulat pengen nulungin Sarina, siapa tahu jadi jalan. Kalau misalnya mau ke orang pinter sini, kita biayanya dari mana? Wong ke orang pinter juga kan pasti pakai biaya. Oh gitu. Itu malam hari ya, Sukir merasakan, begitu juga ibunya, teror di rumah tersebut. Itu banyak sekali rumah yang damai, yang biasanya mereka berdua menikmati malam dengan sunyi, paling cuma ada suara alam, suara jangkrik, suara cengkerek. Malam itu banyak sekali kejadian-kejadian aneh, dengan ular masuk ke dalam, di gelap-gelap seperti itu ya. Ada juga
seperti ringkihan kuda di luar sana, ada suara-suara seperti orang menangis, nenek-nenek tertawa, langkah kaki di atas genteng yang rapuh itu sampai selusuknya itu pada jatuh, brok, 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 brok. Akhirnya mereka tidur berdua, tidur di kamarnya ibunya, dan Sukir tidak tidur, dia terjaga terus sambil mendawamkan zikir-zikir sebisanya supaya selamat. Dan di dalam hati Sukir berkata, saya sudah masuk, saya nggak mungkin keluar, saya baru ada niat nulungin, baru ada niat seperti ini, saya sudah digangguin. Artinya mungkin dari perkiraan Sukir sendiri, saya mungkin bisa menolong dari jalan saya. Malam itu sepertinya waktu lama sekali mengalir. Dilihat lagi di jam dinding yang bulat itu, masih sama jamnya nggak pernah berubah. Nah, menjelang subuh Sukir itu tertidur. Ia kemudian bermimpi di alam sana dia melihat Sarinah, melihat kekasihnya dengan kondisi yang sangat memprihatinkan, pakai baju yang lusuh, pakai baju putih lusuh, terus dia itu mukanya nampak sedih sekali, rambutnya tergerai ke depan, menunduk, dia tangannya seperti diikat dengan tali seperti tali duk, itu apa ya, tali yang dari sabut kelapa, terus kedua tangannya yang kanan diikat ke sebuah pohon, begitu juga yang lainnya, dan di bawahnya itu seperti telaga tapi berair keruh hitam sekali. Itu kayak ada cepluk cepluk cepluk, kayak ada sesuatu yang mendidih atau mungkin buih-buih di air tersebut. Dengan perasaan deg-deg, Sukir kemudian mendekat, seperti ada titian di depannya. Sari, kamu kenapa? Siapa yang mengikat kamu? Ayo, kamu ikut sama Mas. Sini Mas, tulungin. Baru Sukir mau mendekat, tinggal berapa langkah lagi, itu mendadak tiang-tiang itu seperti bergerak. Itu menjauh, benar-benar menjauh dari langkah kaki Sukir, dan matang itu seperti putus begitu aja, berhenti pol, dan Sukir nggak bisa menjangkau tubuh orang yang disayanginya itu, nggak bisa menjangkau tubuh Sarinah. Dan tidak lama itu muncul dua makhluk di kiri kanan Sarinah yang begitu menyeramkan. Makhluk besar keluar dari air, hitam, bener-bener hitam banget semuanya, itu penampakannya hitam semuanya, cuman dua matanya aja yang merah. Kedua makhluk itu seperti dua makhluk kembar, dan mereka itu tertawa berganti-gantian. Yang aneh, satunya itu tertawa seperti laki-laki, suara yang gede banget, seperti itulah. Sementara yang sebelahnya lagi, yang di sebelah kiri, ketawanya mirip perempuan. orang iso katanya seperti itu. Nggak bisa, kamu itu nggak bisa menolong, kamu itu nggak bakalan bisa menolong perempuan ini, kamu itu udah bakalan bisa nulungin orang yang kamu cintai. Lah, itu Sukir seperti didekati salah satu dari makhluk tersebut. Dia itu selangkah aja sudah langsung di depan Sukir mundur karena saking takutnya, saking kagetnya, itu rasanya dia terjerembab dan jatuh ke lumpur tersebut, ke genangan air yang kotor tersebut. Kemudian Sukir terbangun kan, oh, keringatnya gede-gede banget. Kamu kenapa, Nang? Kamu kenapa, Kir? Kamu mimpi, Kir? Ya Allah, kamu kenapa? Keringatnya banyak sekali. Kamu itu udah pagi, sudah 5:30. Aku mimpi, Mak. Diceritakanlah mimpi itu sama ibunya. Ya wis, kamu itu sekarang, kamu itu mandi, kamu bersih-bersih, Mak sudah bikin sarapan, kamu langsung ke uang kamu. Singkat cerita, kemudian Sukir dengan susah payah berusaha menemukan alamat Wak Triman. Kemudian ketemulah dia di sebuah desa di wilayah Tegal, masih perbatasan Brebes. Kemudian nanya sana sini, ada beberapa nama yang mirip, Man, Turiman, Kriman. Nah, pas nyebut satu clue nama ibunya sendiri, oh iya, katanya ada punya saudara di Brebes tapi sudah lama nggak ke sana. Diantar sama salah satu orang, diantar ke sebuah rumah itu di dekat sungai. Hidupnya sama cucu-cucunya, banyak keluarga di sana. Setelah dikasih tahu itu rumahnya, kemudian orang tersebut, ibu-ibu ya setengah baya lah, dia itu ada tewong Jawa kan, kadang
begitu ya, ladak bahasa sininya apa ya, bahasa Indonesianya. Dia itu sangat antusias, ada tamu nyari orang, ya sopan santunnya begitu. Kiai, assalamualaikum Kiai. Itu cucu-cucunya di luar. Kenapa Mbah? Ini mbahmu di mbahmu itu mana? Mbahmu, bapak tuamu atau kakekmu mana? Kakek di samping di kebun. Oh ya wis, tundang katanya, panggil. Terus pas dipanggilin, keluarlah seorang kakek tua, rambutnya sudah putih, cuma pakai singlet, terus sarungan, pakai sarung kotak-kotak ya warna hitam. Kemudian dia keluar, apa mah? Itu namanya Mah Sari, Mah atau Mah, nggak diceritakan, yang jelas itu manggilnya Mah. Apa Mah? Goleti aku. Apa Mah? Nyari saya. Ya anak tamu, ada tamu katanya dari Brebes, dari Wanasari. Ini ada tamu dari Wanasari. Si siapa katanya? Iya, ki bocah gagah. Ini ada anak bagus, ada orang ganteng nyariin. Nah, wis mana siapa sih? Kamu itu siapa? Akhirnya ketika supir duduk di depannya Triman itu, kaki Triman itu, dia menjelaskan bahwa dia itu anaknya Sarina. Berdiamlah kakek tersebut, sepertinya matanya berkaca-kaca, dan dia cuman berkata, saya memang salah katanya. Saya sudah jauh dari Sarina. Semenjak, nggak usah diceritakan Nis. Orang usah diceritani maning, katanya nggak usah diceritakan. Yang pasti saya bahagia sekali. Kamu namanya siapa? Sukir ya. Yang pasti saya bahagia sekali kamu sudah sampai sini, Kir. Aku ya wajah kamu, walaupun saya sama ibunya kamu itu bukan saudara kandung, tetap saja saya wak kamu. Ada perlu apa? Ngomong, kamu minta apa saya kasih kalau saya punya. Kemudian Sukir menceritakan semua permasalahannya tentang keniatannya untuk menolong seorang perempuan bernama Sarina dengan penyakit yang seperti itu. Mendengar cerita Sukir, lama Triman tertegun. Sepertinya orang tua tersebut sedang membaca secara batin, walaupun matanya masih melek. Kadang-kadang dia juga mengangguk mendengar cerita si Sukir, namun nampak sekali seperti dia sedang mengamati, menelisik sejauh apa penyakit yang diderita si Sarina, terus apa yang bermain. Terus tidak lama Triman itu bersendawa seperti orang mau muntah. Wah nggak apa-apa, Wak. Tenang gue, tenang. Gede gede urusan gede katanya. Maksudnya apa Ki? Saya sudah melihat itu si Sarina memang ada yang ngerjain. Ya Allah, ilmu yang seperti ini ya, kalau yang tidak ada yang mending, tapi kalau misalnya dimatiin sekalian masih mending. Kalau menurut saya ini disiksa lewat penyakit sehari demi sehari, berbulan, bertahun sampai begitu, kasihan sekali. Kamu siap mau nolong Sarina? Dia itu bukan siapa-siapa kamu loh. Cuma diem Sukir. Kamu masih sayang sama perempuan itu? Ini bukan masalah sayang atau enggak Ki, tapi ini kemanusiaan. Tapi mempunyai bekal apa kalau buat nulungin hal seperti ini? Kamu itu harus tebel, luar dalam batin kamu juga harus kuat. Nah itu setelah sore itu terus ketemu sama itu, dia udah nggak punya istri ya Triman. Nah itu ketemu sama keluarganya, anaknya Triman juga ada di situ. Terus malam harinya si Sukir itu diajak oleh Triman ke belakang rumah. Di sana ya sama, belum berlistrik juga, ada obor yang dinyalakan. Kamu sekarang mandi, ini baksonya airnya penuh, sudah siap semuanya. Kamu mandi niat mandi besar. Terus setelah itu nanti kamu ikutin saya. Itu Sukir sudah ketakutan duluan kan, nanti dikira mau diberi ilmu apa, nanti tahu takutnya ilmu sesat atau apa, taunya apa, suruh tahlilan, suruh kirim doa, terutama untuk keluarganya Sukir sendiri yang sudah nggak ada, ke almarhum bapaknya. Terus kirim fatihah, difatihai itu si Sarina,
Sarinah binti siapa begitu ya, terus berdoa sama Gusti Allah Ta'ala semoga Sarinah itu dikasih kesembuhan. Belum selesai doa itu, belum seluruh doa itu terselesaikan, itu di depan mereka itu seperti ada seseorang atau sesuatu yang jatuh atau datang. Itu supir hanya mendengar suara seperti sesuatu yang jatuh. Itu di depan mereka berdua. Udah datang Kir, katanya seperti itu, kata Watriman. Sukir pun mendekat ke arah Triman. Kamu jangan takut. Ya. Itu Triman ngomong seperti itu. Wes, ini urusan saya. Kamu bakal ngadepin saya. Bukan ngadepin saya, kamu bakal ngadepi laknatnya pangeran. Kamu bakal menghadapi laknat dari Gusti Allah Ta'ala. Saya nggak mampu, saya nggak punya kemampuan, tapi yang punya kemampuan yang maha kuat, yang maha segala-galanya lagi Gusti Allah Ta'ala. Ora wedi aku. Seperti itu. Nah, lagi mendengarkan itu ya, kalau misalnya ketahuan wujudnya kan jelas ini nggak ada wujud apapun, yang ada cuma perasaan merinding, hawa yang tadinya itu hawanya dingin karena di luar rumah. Hampir selama 3 hari penuh Sukir berada di rumah uaknya itu, berbagai wejangan, berbagai cara-cara untuk bagaimana menghadapi, untuk mendekati Sarinah, karena memang sangat berbahaya. Itu dikasih tahu semuanya sama uaknya. Yang penting Kir, kalau kita punya keniatan, emang nggak boleh ngaco, semua juga ada dasarnya. Kalau kamu punya keniatan lillahi ta'ala, jangan ada embel-embel apapun, walaupun dia itu orang yang dulu pernah kamu sayang dan masih kamu sayang. Jangan ada berniat yang kotor. Kamu lurusin niat kamu buat menolong orang, buat menolong sesama hidup. Nggih, wah, saya juga niatnya seperti itu. Saya kasihan, wah, bener-bener saya kasihan. Kemarin saya sudah bilang kan, ada orang lain yang sengaja menghembuskan namamu untuk namamu menjadi kotor dan tertuduh. Sepertinya kamu yang melakukan. Nggih, wah. Nah, akhirnya singkat cerita Sukir pun kembali ke Brebes, ke sana, kemudian menemui ibunya, dan ibunya itu bahagia sekali, menitikkan air mata dia karena anaknya itu berhasil menemukan saudaranya yang bernama Triman itu, kakek Triman itu. Ya Allah, isi urip ya Allah Kang Triman, ya Allah Kang Triman, ya wis, ndak apa-apa. Kamu kalau udah direstui sama dia, moga-moga Gusti Allah Ta'ala juga ngerestuin kamu. Terus gimana caranya katanya untuk nginduin si Sarinah. Nah, itu saya dibawain ini dibawain sama si Mamang Triman itu, sama Kakek Triman. Itu apa? Ada kendi, tanah liat, kendi kecil banget. Itu di dalamnya ada air, dan ini banyu putih. Kan ngomongnya sore-sore, kok air putih? Iya, ini air doa. Terus nanti saya tiap malam itu harus nyampurin air ini sedikit sampai habis di tempat minumnya Sarinah, Mak. Ya langsung hati-hati, tapi kan di sana yang jaga banyak, apalagi Sarinah sedang kayak gitu. Ya gimana caranya nanti, Wisma? Yang penting saya mau berusaha, saya sudah tanggung. Dilempengi ya, niatmu dilempengi, bagus, dilempengi niatmu.